사실 이제 무조건 다 와야 되는 의무 창출 기간이지만 4 pemain naturalisasi debut PSSI umumkan tiket lawan Palestina. Jelang FIFA Matchday Juni 2023, pecinta sepak bola tanah air lebih banyak membicarakan pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina. Malum saja, laga tersebut menjadi perbincangan karena status Argentina yang akan datang dan menantang Timnas Indonesia adalah sebagai kampiun Piala Dunia 2022 dan peringkat pertama FIFA. Saking menterengnya pamor Argentina, banyak pecinta sepak bola lupa bahwa Timnas Indonesia juga akan melakoni laga FIFA Matchday Juni melawan Palestina. Bahkan duel antara tim merah putih melawan Palestina sendiri digelar pada 14 Juni atau 5 hari sebelum laga melawan Argentina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Laga ini sendiri bisa dikatakan sebagai ajang pemanasan sebelum Timnas Indonesia menyambut Argentina yang tampil secara full tim. Tapi tentu saja skuad Garuda tak bisa memandang laga ini sebagai pemanasan begitu saja, mengingat status Palestina yang ada di peringkat ke-93 dunia. Dengan ranking yang dimiliki tim berjuluk Lions of Canaan itu, tentu saja Timnas Indonesia pun wajib menang untuk menambah poin dan mengatrol ranking FIFA-nya. Selain itu, laga lawan Palestina bisa menjadi ajang debut bagi 4 pemain naturalisasi yakni Sandy Walsh, Zain Patinama, Ivar Juner, dan Rafael Struijk. Sementara itu untuk line up dengan formasi 3-4-3, posisi kiper sendiri, nama Syahrul Trisna diyakini akan tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama menyusul penampilan apiknya kala melawan Burundi medio Maret lalu. Lalu di barisan belakang, trio Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan Jordi Amat diyakini akan dimainkan Sintayong, sembari memberi waktu istirahat bagi Elkan Bagot untuk melawan Argentina. Untuk posisi wingback, Sandy Walsh dan Zain Patinama diprediksi akan ditempatkan sebagai wingback kanan dan kiri dan akan mengapit Mark Locke serta Rahmat Irianto. Nantinya keempat pemain ini akan menopang Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, dan Dendi Sulistiawan yang memimpin lini serang. Sementara untuk penjualan tiket Timnas Indonesia versus Palestina sendiri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berencana mengumumkan pada 5 Juni mendatang. Namun dia akan mengecek kesiapan stadion terlebih dahulu. Sintayong cari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia. Cyrus Margono ikut audisi selanjutnya. FIFA Matchday Juni 2023 bisa jadi ajang audisi Sintayong mencari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia karena ada perubahan komposisi dari biasanya. Sebab dari 26 pemain, Sintayong memanggil 3 kiper, yakni Syahrul Trisna, Hernando Ari, dan Reza Arya Pratama. Dalam hal ini, pemanggilan Reza Arya pun cukup mengejutkan karena ia menggeser kiper langganan Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata. Reza sendiri mencatatkan 33 penampilan musim lalu dan turut membantu Juku Eja merengkuh juara Liga 1 2022-2023. Di bawah Mister PSM, Reza juga menjadi kiper dengan catatan kebobolan paling sedikit musim lalu. Selain itu, Hernando Ari juga naik kelas ke Timnas Indonesia Senior setelah berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U22 Indonesia. Praktis hanya tersisa Syahrul Trisna sebagai kiper di pemanggilan Timnas Indonesia saat ini dari pemanggilan terakhir Maret lalu. Kebijakan ini jadi sinyal Sintayong yang tengah mencari kiper terbaik untuk Timnas Indonesia. Sebab dalam pemanggilan di 3 edisi TC terakhir, Sintayong selalu memanggil komposisi kiper yang berbeda. Kedepan bukan tidak mungkin Sintayong akan memanggil nama-nama kiper baru untuk diaudisi lewat TC Timnas Indonesia. Sebab baru-baru ini ada kiper Panathinaikos B yang sedang mengurus jadi WNI yakni Cyrus Margono dan sudah berjumpa dengan asisten Sintayong. Bahkan selain Cyrus Margono, PSSI juga tak menutup kemungkinan mencari pemain keturunan di Eropa dengan grade A untuk Timnas Indonesia. Tentu kita ingat ada kiper Sampdoria Kleren Nusa Tenggara Barat Emil Audero yang bisa saja dipanggil ke Timnas Indonesia. Pun kita tidak tahu ada kiper dari klub Liga 1 yang tampil boncar ke depannya dan membuat Sintayong kepincut. Lalu bagaimana menurut kalian? Cegah pemain kelelahan dan cedera, strategi PSSI arungi Piala AFF U23. Jelang gelaran Piala AFF U23, skuad Garuda Nusantara boleh jadi tak diperkuat pemain utama saat mengarungi turnamen ini. Sebab turnamen tersebut bisa dianggap tak prioritas bagi PSSI. Karena Timnas Indonesia U23 sudah memboyong medali emas SEA Games 2023 dan masih ada event yang lebih penting tahun ini. Dalam situasi tersebut, Indra Syafri akan diminta untuk tak memanggil pemain utama di Piala AFF U23 kali ini. Tentu kejeniusan Indra Syafri menangani pemain pelapis akan diuji.
Hal ini pun diamini oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyatakan perlunya rotasi untuk mencegah pemain Indonesia mengalami burnout. Selama ini, terdapat salah kaprah bahwa pemain dapat terus diperah tenaganya oleh klub dan timnas demi meraih prestasi jangka pendek. Saya akan duduk lagi dengan badan tim nasional agar pemain jangan dipaksa main terus-menerus hingga akhirnya bosan dan cedera. Kadang-kadang ada target kompetisi. Ya, kita cari pengalaman saja. Tapi ini tentu dengan strategi, bukan karena tidak mampu. Beda ya? Jelas Erick Thohir. Setidaknya terdapat 3 alasan menguatkan PSSI untuk mengirim skuad pelapis ke Piala AFF U23 2023 mendatang. Pertama, timnas U23 baru saja memboyong medali emas SEA Games 2023 sehingga tak perlu lagi goyah mengejar prestasi. Sebab pemain utama seperti Rizky Ridho atau Marcelino Ferdinand membutuhkan reha dari tugas negara untuk fokus mengembangkan diri di klub. Andai Pratama Arhan dipanggil lagi misalnya, ia akan kehilangan waktu berharga untuk merebut tempat di Tokyo Verde. Kedua, masih ada ajang lebih penting pada bulan berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan Asian Games 2022. Lolos ke Piala Asia U23 2024 dan melaju jauh di Asian Games 2022 akan menjadi prestasi lebih baik ketimbang bermain di level Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, Piala AFF U23 2023 sendiri dilangsungkan di luar kalender FIFA, sehingga tidak ada kewajiban klub untuk melepas pemainnya. Di sisi lain, satu grup dengan Indonesia, timnas Malaysia diprediksi akan memberikan kejutan sebab Malaysia sama sekali belum pernah menjadi juara di Piala AFF U23. Pencapaian terbaik Malaysia dalam sejarah turnamen ini adalah finish keempat pada edisi perdana di tahun 2005 silam. Selain itu, Malaysia juga baru saja meraih hasil yang mengecewakan di SEA Games 2023 lalu. Skuad Harimau Muda harus menerima kenyataan pahit tersingkir lebih awal di babak penyisihan grup. Untuk itulah Malaysia tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan di SEA Games kemarin. Mereka bertekad untuk mengejutkan timnas U23 Indonesia dan meraih prestasi yang lebih baik di Piala AFF kali ini. Demi mewujudkan hal tersebut, segala cara pun akan dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Salah satunya adalah membentuk skuad terbaik dengan mencoba mendapatkan jasa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri alias abroad. Mereka adalah Lukman Hakim Syamsuddin yang berkarir di Islandia dan juga Noah Laine yang berkarir di Finlandia. Piala AFF U23 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 26 Agustus ini dan diikuti oleh 10 tim peserta. Nantinya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik berhak lolos ke babak semifinal.